Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah dengan tema meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan membahas terkait kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang tahu apa itu iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Ini dalil tentang beriman kepada kitab Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 16. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah, yaitu yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Bahasa yang ada pada kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel atau kaum Yahudi. Berikut ini pokok-pokok ajaran yang ada pada kitab Taurat. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Kedua, kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab ini turun di daerah Yerusalem. Ketiga, yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi. Kitab ini pada awalnya menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Adapun pedoman-pedoman yang ada pada kitab Injil seperti yang ada di sini ya. Pokok-pokok ajaran yang ada pada kitab Injil yaitu perintah untuk mengesahkan Allah, yang kedua membenarkan keberadaan kitab Taurat, yang ketiga menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, yang keempat menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi atau kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Adapun pedoman-pedoman yang ada pada Al-Quran yaitu seperti ini. Pokok-pokok ajaran yang ada pada Al-Quran yaitu terdiri dari akidah, yaitu keyakinan, yang kedua akhlak, tentang budi pekerti, yang ketiga tentang ibadah, dan yang keempat tentang muamalah, dan yang terakhir yaitu tentang tarikh sejarah. Perbedaan kitab dengan suhuf. Kitab yaitu wahyu-wahyu Allah yang telah dibukukan, sedangkan suhuf yaitu wahyu-wahyu Allah yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Adapun rincian para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa yang menerima 10 suhuf. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari adanya kitab-kitab Allah yaitu yang pertama, memberikan petunjuk kepada umat manusia mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu.
Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam, mensyukuri atas segala anugerah dan nikmat yang Allah berikan selama ini. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan.